Biasa tuh mah saya pun dengan pusing. Pusing? Iya. Sudah sering pusingnya? Sering, katanya sih darah tinggi. Kemarin pas cabut gigi itu 180, tapi dokternya bilang nggak mungkin nih, dia bilang, tapi nggak gitu. tahu ya, enggak. Udah lama tuh sakit Baru pusingnya? Enggak, pusingnya sering. Pusingnya udah baru habis melahirkan ini lah. Setahun ada ya? Ada lah setahun. Habis melahirkan ini kan dibilang darah tinggi ya, jadi Oke, udah berobat? Minum obat saya sering? minum itu saham apa ya? Ketumbar. Oke. Masih sering pusingnya tuh ya? Iya, masih. Oh, suka sakit pinggang? Pinggang enggak. Enggak. Iya. Suka letih nih pundak? Enggak ya. Mah, itu nih hati sakit, sudah sakit. Dia anu ya. Ulu hati. Saya sih sering sakit kepala. Kakak suka sering sakit kepala? Dari gadis sih sakit kepala. Dari gadis, masya Allah. Tapi kadang-kadang sembuh, minum obat sembuh dah gitu. Balik lagi. Kalau lagi banyak pikiran tetap kumat lagi. Iya. Berarti Kakak, nomor 1 siapa dek beradik? Saya oh, pundak suka berat? kadang-kadang juga sih enggak juga terlalu. Ya, silakan. Itu apa nih, guru saya yang udah meninggal tuh kan saya belajar 20 tahun sama dia, tapi udah meninggal masih mengikuti saya. Apa tuh? Belajar apa, Kak? Belajar apa? Astagfirullah. Kakak suka ada amalan? Dulu Heeh. kasih salam sama air tanah. Oh, Astagfirullah. masih sekarang masih dilakukan? Mereka udah di rukiah, Heeh. udah dibuang semua, tapi biasa masih ada yang ikut sekolah. Siapa yang meruqyah? Orang pesantren situ juga kan tahu dia. Oh, enggak tahu saya. Kami Yadi yang di Serdang, tinggal di Serdang. Tinggalnya gitu ya. Udah sering rukiah dah? Udah di rumah ini dari dia 3 bulan kemarin mainnya udah nggak Pernah sembuh. di Rukiah nih. Ya Udah sudah. sembuh tuh kakak, tapi ada lagi diganggu gitu kan. Terus Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hari ini, sore ini ya, atas pertolongan dan karunia Allah bisa berkumpul sama-sama insyaallah ya, dalam rangka tentunya memohon pertolongan Allah hari ini ya. Kita mohon dari hajat Bapak Ibu semuanya kepingin sehat karena Allah, bukan karena darmin ya. Kami hanya hamba Allah, makhluk biasa saja. Kami hanya mengutip dari beberapa ayat Al-Quran. Kita yakini bahwa Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah penyembuh, Al-Quran adalah penawar bagi orang yang beriman. Nah ini ya, camkan baik-baik. Kemudian jika kita ada masalah lagi kesehatan yang lain, ditegaskan juga sama Allah ya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika kita sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini tegas betul ya Bapak Ibu. Artinya tidak ada satupun makhluk yang mampu menyembuhkan kecuali hanya Allah. Jadi kalau ada makhluk yang mengaku bahwa dia mampu menyembuhkan, maka bagian dari orang yang sombong, karena hanya Allah yang mempunyai kekuatan itu dan kesembuhan itu ya. Hakikatnya mau berobat kemana saja itu bagian daripada ikhtiar, tapi sekali lagi Allah lah yang menyembuhkan. Nah ini akidah kita lurus dulu nih ya Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Saya sampaikan nih tadi beberapa keluhan yang udah disampaikan, khususnya yang sakit kepala. Mohon izin, mulai hari ini mohon pada Allah untuk berhenti dari prasangka apapun. Berhentilah untuk berprasangka suudzon atau negatif thinking kepada orang lain ya, terutama kepada keluarga dekat. Ini benar-benar syariat Islam, tidak boleh. Maka kalau kita sering berprasangka buruk, sering seudzon, itu menjadi iman kita lemah, pikiran kita jadi tidak baik, maka jadi pintu jin masuk, mengganggu di otak kita. Urat saraf bisa diikat, urat saraf bisa dipukul, urat saraf bisa diremas-remas, karena iman kita lemah. Oke, hari ini mohon pada Allah untuk berhenti seudzon. Yang kedua Ibu Bapak, hablum minan nas kita adalah kaitannya dengan penyakit ini, maafkan semua orang yang salah sama kita. Itu tuh. Sanggup karena Allah, bukan karena darmin. Ya, sekali lagi saya ingatin,
hablu minan nas, kita menjaga hubungan kita kepada makhluk, maka maafkan semua orang yang salah kepada kita tanpa kecuali. Karena Allah sangat Rahman, sangat Rahim, dan Maha Pengampun. Mudah-mudahan ya dengan kita memaafkan orang lain, memudahkan Allah memberikan karunia kepada kita ya. Jadi satu tadi, hilangkan suudzon. Yang kedua, bukalah pikiran kita, maafkan semua orang lain. Yang ketiga nih, cukup nih ya. Yang ketiga, ini yang poin paling penting ya. Kita ini makhluk yang banyak salah, banyak hilap, banyak dosa. Maka yang nomor 3 ini, sungguh-sungguhlah minta ampun kepada Allah. Lihat ya, kepada makhluk kita memaafkan, kepada Allah kita minta ampun. Sungguh-sungguh. Maka jika kita merasa kita tidak ada dosa, hati-hati ya, hati-hati. Mungkin kita sudah lihat maksiat, kita merasa tak berdosa. Kita berpikir suudon, merasa tak berdosa. Melawan orang tua, merasa tak berdosa. Gawat ini ya. Jadi hari ini mohon kepada Allah, minta ampun saja. Ya, insya Allah ini aja nasihat saya. Nomor 1 tadi apa? Hilangkan suudzon. Insya Allah mudah hilang penyakitnya karena Allah. Hilangkan dulu sumbernya. Sumbernya apa tadi? Dari prasangka yang tidak baik ya. Yang kedua tadi apa? Memaafkan orang lain. Siapa saja. Jika mampu kita ada merasa prasangka buruk kepada dia, selesai ruqyah nanti entah ditelepon atau datangin aja, minta maaf, selesai urusan. Lapang bang hati kita ya. Yang ketiga apa? Sungguh-sungguh minta ampun pada Allah atas kehilapan kita, atas kelalaian kita. Baik. Niatkan nomor 1 untuk sembuh dari penyakit medis. Sakit kepalanya medis, sakit di perutnya itu medis, sakit di pundaknya medis, pusing medis. Nah itu medis ya. Minta sama Allah sekali lagi, wa idza maritu fa huwa yasbin. Jika kita sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ya. Yang kedua, minta pada Allah jika ada yang mengganggu ya, non medis namanya, bisa jadi bisa jadi jin nasab ya. Mohon pada Allah nih untuk sembuh dari penyakit non medis. Jadi 2 ya, minta sembuh dengan Allah dari penyakit medis dan non medis. Jangan lupa diikhlaskan hatinya untuk memutuskan jin nasab yang bisa jadi dari kakek nenek kita tadi yang punya profesi sudah biasa. Tidak apa-apa, kita konsentrasi aja ya. Ya Nek ya, izin ya. Ya jangan ganggu, insya Allah nih. Seandainya jin ini dimudahkan Allah untuk mendapat hidayah ya, nggak apa-apa Mbak, biarlah. Biar Allah yang berkehendak semua. Ada jin di sini, dia akan mendengarkan. Kalau dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau mendapatkan hidayah, dia akan udah kabur saat ini juga. Jadi kita sendiri tidak melihat sedikit pun, tapi kita yakin bahwa jin itu ada. Nah, cuma kita masih ditutupnya, tidak melihatnya ya. Baik, sekali lagi saya ingetin, minta pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis ya. Kalau ada non medisnya ibu bapak yang dirahmati Allah, kami mohon pada Allah semoga Allah hadirkan untuk bisa didakwai. Tidak ada lain. Ya Bang ya? Baik, insya Allah kita mulai. Jangan merem. Kalau ada yang mau masuk, tolak ya karena Allah semuanya. Kalau ada yang mau masuk, jangan sampai kesurupan. Minta sama Allah ya kalau ada yang mau masuk. Insya Allah ya Nek ya, insya Allah. Nah, udah. Insya Allah ya Nek ya, insya Allah. Siapa? Anak saya tuh. Itu anak tuh. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Jangan pejam mata ya. Jangan pejam mata. Sungguh-sungguh ya. Istighfar, mohon pada Allah kesembuhan dari penyakit medis dan non medis. Mungkin aus makin air. Enggak apa-apa. Ya. Insyaallah kita mulai. Konsentrasi, mohon pada Allah sungguh-sungguh, minta ampunlah pada Allah. Semoga apa yang menjadi niat Bapak Ibu Allah ijabah hari ini ya. Amin ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah. Bukan tontonannya, sungguh-sungguh mohonlah pada Allah. Ya. Bang Sajin, hari ini atas izin Allah kita bertemu dengan kuasa Allah. Bukan kekuatan saya, bukan juga kekuatan istri saya. Aku tahu. Oke, baik. Kita datang. Sudah banyak yang kemari Sudah banyak untuk membersihkan rumah ini. untuk membersihkan rumah ini. Ya, Maksudnya orang-orang yang seperti aku ini.
Ya, Oh, terus? Udah bersih belum? sesaat mungkin ya. Terus? Aku tahu maksudmu kemari. Oh, apa nih maksudku kemarin nih? Mendawai kami. Insya Allah. Kalau Allah berkenan, kalau Baik, Allah mau memberimu petunjuk, baik. benar. Ya, Kamu mau bersahadat? beberapa memang sudah kumpul karena mereka mau. Dari depan, belakang, samping, atas, semua ada. Allahu Akbar. Nenek, kakak, semua masing-masing ada. Semua masing-masing. Sebagian dari diri ini ada, Allah. sebagian tidak mau. Enggak ada. Semua masalah kau bilang hidayah, Pak Ustadz. Ya, petunjuk hanya milik Allah. Ya, sama. Kan suruh masuk. Cukup Kak. Astagfirullah. Istighfar Kak. Aku minta ketenangan Oke. karena ini tidak mudah. Untuk mencapai ke sini pun kami tidak mudah. Banyak yang menghalangimu. Tentu. Bosmu terutamanya ya. Perjalanan kami bertemu hidayah pun tidak mudah. Allahu Akbar. Baik. Sekarang berapa jin yang mau bersahadat ini? 38. Kamu pemimpinnya? Ya, Oke, kamu sungguh nih mau bersahadat nih. siap Pak Ustadz. Baik, kamu pimpin ya. Baik. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan semua buhul-buhulnya yang ada di keluarga ini. Semuanya atas izin Allah. Bantu istighfar ya Bapak Ibu ya. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotkum fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada sihirnya Bang Sajin? Pak Ustadz, Ya. sudah kami katakan tidak semua mau ikut di sini. Tidak semuanya mau ya. Kamu sudah tahu tadi? Ya, Karena tidak ada keikhlasan kepada Allah. tentu. Paham? Nah, disitulah letak hidayah Allah. Jika kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana pula Allah mau? Ya, karena kasih sayangnya, Bang Sajin. Lihat sekali lagi, dengarkan, perhatikan ya. Jika kita tidak sungguh-sungguh kepada Allah, hidayah milik Allah. Baik, Bang Sajin, aku tanya dulu. Aku lama dipiara di sini. Oh, kamu dipiara Ya, sama neneknya dulu. ya, Kamu dikasih makan apa dulu? sajen, Sajen, apa tuh makanmu? bubur, Bubur, apalagi? rokok, Rokok, kopi teh. kopi teh. Masih dilakukan? Sudah lama tidak. Sudah lama tidak. Terus dari sekian itu, apakah kamu mengganggu keluarga ini cari tuan baru? Tentu. Kamu masuk kemana nih? Semuanya. Semuanya. Terus apa tujuannya tuh? Lihat ya. Mengadu domba Mengadu domba. antar anak, Oh, keluarga, semua. Oh gitu. Menjadikan mereka budak kami. Menjadikan budakmu. Karena kamu nggak merasa dikasih makan lagi ya? Terus kamu ajak kemana nih semuanya nih kalau kamu adu domba nih tujuannya? Neraka, Pak Ustadz. Neraka. Aku tanya dulu, sebelumnya kamu tahu itu neraka? Jangan disebut, Pak Jangan disebut. Kamu takut ya? Sangat. Sejak kapan kamu bisa takut dengan neraka? Sejak niat mereka untuk membawamu di sini. Allahu Akbar. Jadi baru hari ini kamu nih? Tidak. Waktu ini punya niat mau manggil kami aja, kamu baru sadar? Baru Allahu Akbar. Baik, Bang Sajin. Pak Ustadz, Ya, tidak bisa lama. ya, aku mau tanya dulu supaya keluarga ini paham dan semoga mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah. Yang memahami adalah dipahamkan Allah. Nah, Yang memahami adalah mencari hikmah dari ilmu Allah. insya Allah. Kamu paham nih? Sangat, Pak Ustadz. Sangat ya. Terus selama ini kenapa kamu tidak duluan masuk Islam? Hidayah milik Allah, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Ya, baik. Baik, Bang Sajin. Kamu yang suka ganggu kakak di sana? Semua. Semuanya. Ustadz.
ke ibu ini? Semuanya. Oh, ada berapa yang khususnya di sini aja? 22. 22 dari turunan semuanya. Yang masuk Islam 22. Yang masuk Islam 22. Yang lari banyak. Yang lari banyak. Gitu. Baik. Amalan-amalan. Mm-mm. Tempelan-tempelan. Nah, kamu masuk dari situ? Zikir-zikir. Terus? Oke, nah, dari ramalan, dari zikiran, kemudian dari nasab ya, turunan orang tua ya. Aku. Kamu. Terus ada kaitannya dengan batu di depan ini? Aku. Kamu di situ. Tinggal di batu kah? Sekedar. Pak Ustadz. Mm-mm. Batu hanyalah sekedar simbol. Lihat, batu hanya sekadar simbol. Terus? Dibuang atau tidak. Mm-mm. Penghambaan manusia terhadap kami dalam keutamaan sudah terjadi. Baik. Jadi Aku kamu sudah memutuskan hubungan dengan nasab mereka. sudah putus ya? Alhamdulillah. Baik, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu bersahadat? Aku berkerudung. Perhatikan, berkerudung. Perempuan ya. Oke, terus? Yang lain bergamis. Oke, yang lain bergamis, laki-laki. Jin Islam pun sudah masuk sini. Hadir ke untuk sini menjemput kami. untuk menjemput kalian. So, bodoh. Apa bedanya jin Islam dengan jin kafir? Perhatikan. Aku merinding menyatakannya, Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Ini tentang pelajaran kepada keluarga ini. Mereka percaya Subhanallah. sama dengan keimanan. Saya merinding. Allah Akbar. Kita semua bercahaya di sini? Kami yang masuk Islam baru percaya Setelah bersahadat, kamu baru bercahaya. dan baru bisa melihat cahaya. Perhatikan. Ya. Perhatikan nih, tauhid nih ya. Pak Ustadz, Iya. tidak bisa lama. Baik. Terus kamu tadi sebelum masuk Islam wujudmu apa nih? Putri. Berapa tahun umurnya? 280 tahun. 280 tahun. Mengganggu terus selama ini ya. Tidak ada takutnya sama sekali ya. Kami mewakili semua. Minta maaf. Boleh dijawab nih keluarga nih. Oh ya. Masya Allah. Insya Allah ya. Perhatikan baik-baik. Tadi ada yang mau dapat hidayah dan tidak ya. Hari ini nanti kita selesaikan dulu bagaimana kita membentengi diri kita. Baik bangsa jin, saya kasih nasihat. Sungguh-sungguhlah kamu taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh mau jin kafir kayak mau orang kafir kayak, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kita taat kepada Allah, dan kita mati dalam keadaan beriman, maka sungguh surganya Allah. Itu janjinya Allah bangsa jin ya, bukan dari saya, bukan kami menyihirmu ya. Yang kedua bangsa jin, kamu gabung sama jin-jin muslim tadi. Kamu belajar syariat Islam dan kamu sholat dan taat hanya kepada Allah. Insya Allah, Pak Ustadz. Yang ketiga yang paling penting juga hari ini, atas petunjuk Allah, Islam itu selamat, jalan menuju kita balik ke surganya Allah. Syaratnya masuk Islam dan beriman kepada Allah. Dakwahi bangsamu, bangsa jin. Ajak mereka untuk mengenal Islam. Ajak mereka untuk tobat kepada Allah. Sungguh kedudukanmu mulia di dunia jin, di bangsamu jika kamu menjadi pendakwah. Aku mau tanya ini, kenapa kamu menangis? Bersyukur, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Baru hari ini kamu dapatkan itu. Apa yang kamu rasakan nih setelah betul-betul masuk Islam? Ketenangan, kedamaian, Pak Ustadz. Subhanallah. Kepercayaan kepada Allah. Allahu Akbar. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah semua Bapak Ibu ya. Dengan pertolongan Allah. Lihat, tidak boleh kita menjelekkan para peruqyah ABC ya. Jangan. Ya, hari ini karena pertolongan Allah semuanya. Mereka juga sudah berusaha. Lihat tadi dengar ya, jin itu keluar masuk ya. Sebentar saja keluar karena panas, ya kan? Karena dapat doa-doa, maka kita lengah, lemah lagi, masuk lagi ya. Walau alam,
tidak boleh kita percaya 100% kepada jin, tidak boleh ya. Hari ini tugas kita hanya mendakwai, yang ngasih hidayah juga Allah Bang ya. Tidak ada kekuatan dari kami sedikit pun. Sekali lagi Ibu Bapak yang dirahmati Allah, dengarkan ya. Keikhlasan kita, ketulusan kita kepada Allah mutlak supaya amal kita bisa diterima. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jalankanlah itu dengan sungguh-sungguh Bang, bukan hanya di lisan, bukan hanya setiap hari kita baca, tapi kita tak mau menjalankan maknanya. Sayang ya Kak ya. Jadi hilangkan semua pikiran kita, kembali lagi sebelum kita mulai tadi, suudzon dihilangkan ya. Maafkan orang lain. Yang ketiga apa? Banyak-banyaklah kita minta ampun sama Allah, insyaallah. Kemudian bentengi diri kita, satu ya, tegakkan sholat 5 waktu tepat waktu. Zikirnya diselesaikan. Hati-hati yang tidak sholat sekali saja, itu udah bersama jin. Hati-hati ya. Maka sholat tepat waktu, 5 waktu, zikirnya diselesaikan sesuai tuntunan ya. Nah, zikir pagi petang diamalkan sampai kita mati kelak. Dan amal soleh ditingkatkan. Kalau ada yang tak mampu keluarga kita, bahu-membahu, bantulah. Keluarga terdekat kita siapa? Tetangga lagi kan? Nah, tengoklah. Jangan sampai kita